Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwa alladhi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa amarna bi tilawatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah fa inna at-taqwa aqrabu ila Allah. Wattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاعين العسل والقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن. رواه ابن ماجه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, tidak ada kata yang paling pantas untuk kita sebutkan yang mewakili rasa syukur kita terhadap semua nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita kecuali kalimat alhamdulillah. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, setidaknya lisan kita termasuk dari kelompok orang-orang lisan zakirin, lisan orang-orang yang senantiasa berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpah sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya asyaran, akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa lisannya basah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita termasuk kelompok umat yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kita masih berada pada ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang Islam ini bagian dari ujian. Kita diuji dengan pandemi Covid, sehingga nyaris hampir semua hal baik di dalam Islam ini kita hukumi dengan hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Begitu kaidah usul menyebutnya, bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi darurat, sesuatu yang seharusnya dilakukan boleh dilakukan tidak seharusnya. Demikianlah yang kita hadapi hari ini. Pandemi Covid belum lagi berlalu dari kita. Bahkan menurut tren Dinas Kesehatan di pemerintah pusat maupun di daerah, tren ini adalah tren di mana Covid semakin menancap, Covid semakin naik. Kita diminta untuk lebih waspada, untuk lebih melakukan ikhtiar insaniah kita agar kita terhindar dari penyakit ini. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Tetapi apapun alasannya, sebagai umat Islam kita harus punya keyakinan tauhid yang kuat, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh selain atas pengetahuan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pandemi Covid ini.
Mungkin inilah cara Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari apakah itu bagian daripada rekayasa makhluk. Tetapi ini sekali lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tidak ada musibah yang hadir dalam hidup kita kecuali disebabkan karena pertama dosa-dosa dan maksiat kita. Maka setiap orang Islam harus meyakini bahwa ujian ini hadir pun tidak terlepas daripada dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Yang kedua, boleh jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kamu sekalian yang melihat kemungkaran, lalu dia tidak merubah kemungkaran itu menjadi sesuatu yang ma'ruf, maka berarti kita telah mengiyakan, berarti kita telah mempersilahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kita. Jadi dua sebab utamanya. Pertama sebab dosa kita, kedua kita ogah dan enggan untuk memberantas kemungkaran yang jelas-jelas terjadi di depan mata kita. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti Allah sudah siapkan obatnya. Berbagai macam cara telah ditempuh baik oleh pemerintah pusat, alim ulama, para dokter, bahkan para apoteker, semuanya berjuang mencari obat COVID itu. Telah berjuang. Tetapi mari kita saksikan bersama-sama bahwa COVID ini Masya Allah, orang-orang yang begitu safety, orang-orang yang begitu menjaga, memelihara dirinya dari kerumunan, orang-orang yang begitu luar biasa menggunakan obat-obatan, vitamin-vitamin untuk mencegah terjadinya COVID. Tapi sekali lagi takdir Allah tidak bisa ditolak oleh siapapun. Berapa banyak guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, handai tolan kita yang tahu persis bagaimana cara menghindarkan penyakit ini dari dirinya, tetapi Allah takdirkan untuk diuji dengan penyakit ini. Allah takdirkan semua itu. Tapi berapa banyak justru orang yang berada di kerumunan, di keramaian, namun dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ujian COVID ini. Karena itu tugas kita tidak cukup kita berjuang secara ikhtiar insaniah, kita mencari obat-obatan, tetapi yang terpenting sekali lagi adalah bahwa kita harus menyempurnakan ikhtiar ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Berapapun obat yang kita beli, berapa banyak pun obat yang kita minum, ketika Allah mentakdirkan penyakit COVID itu menjadi bagian dari takdir kita, maka kita tidak bisa melepaskan semua itu. Lalu apa yang bisa merubah takdir itu? Yang bisa merubah takdir itu adalah doa kita. Maka disinilah saat yang tepat bagi kita, pertama untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua khilaf, salah, dosa, maksiat yang pernah kita lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Maka inilah kesempatan emas bagi kita. Yang kedua, Allah sudah siapkan obat yang sangat manjur dan sangat mujarab. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan Al-Quran untuk jadi apa? Jadi syifa, jadi obat. Obat apa itu? Baik obat fisik maupun rahmah maupun obat batin. Dunia kedokteran menyebutkan bahwa 80% penyakit yang bersarang dan berhasil merangsek ke dalam tubuh kita ini disebabkan karena kondisi psikologis kita yang tidak baik.
Dalam tanda kutip orang menyebutnya stres. Pandemi Covid ini membuat orang menjadi sangat ketakutan. Dan kalau kita sampai kepada puncak ketakutan itu, maka puncak ketakutan itulah yang akan melemahkan kita, yang akan melemahkan imunitas dalam tubuh kita. Nah, pada saat kita dalam keadaan stres dan tidak bisa untuk memanage rasa takut dalam diri kita, maka pada saat itulah penyakit mudah sekali kambuh dalam tubuh kita. Al-Quran memberikan tawaran yang baik untuk kita, bahwa semakin banyak kita berzikir menyebut asma Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan banyak menyebut nama Allah hatimu akan tenang? Hati tenang inilah yang membuat imunitas di tubuh kita, kekebalan di tubuh kita menjadi baik. Sayangnya, sekali lagi kita tidak memanfaatkan dengan baik Al-Quran ini menjadi obat bagi kita untuk mencegah dari berbagai macam penyakit. Karena prinsip dalam Islam itu adalah al-wiqayatu khairum minal ilaj. Prinsip dalam Islam itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka cara yang paling cerdas mencegah itu adalah memperbanyak taqarrub kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat syifa. Tetapi Allah menyebutkan wala yazidu zalimina illa khasara. Tapi Al-Quran ini tidak akan memberikan manfaat yang baik kepada kita kalau masih kita sertai dengan perilaku-perilaku kezaliman, kecuali kesia-siaan saja. Karena itu suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa lama bagusnya kami mengkhatamkan Al-Quran ini? Nah, maka kata Nabi, khatimil Quran syahran wahidan. Khatamkanlah oleh kalian Al-Quran ini 1 bulan 1 kali. Ketika kita istiqomah mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali, maka insya Allah Al-Quran ini akan berfungsi sebagai obat mencegah segala penyakit termasuk COVID. Lalu datang lagi, hadir lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini anak qawiyyun minhu. Ya Rasulullah, aku sanggup mengkhatamkan Quran ini kurang dari 30 hari. Lalu berapa baiknya aku mengkhatamkan Quran ini? Wa qala an-nabi asyratu ayyam. Khatamkanlah Al-Quran ini oleh kalian 10 hari sekali. Berarti kita harus membacanya setidaknya 1 hari 3 juz. Bukan 1 juz, 3 juz 1 hari. Datang lagi sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, ini anak qawiyyun minhu. Aku mampu mengkhatamkan Quran kurang dari 10 hari. Satu riwayat mengatakan, khatimil Quran usbu'an wa la tazid min dzalik. Khatamkanlah olehmu Quran ini seminggu sekali. Nah, ini disebut dengan khatmul manzili. Khatam yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Setiap seminggu sekali rata-rata mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Seminggu sekali. Ada yang jauh lebih hebat lagi. Dalam riwayat yang lain datang lagi sahabat mengatakan, ini anak qawiyyun minhu. Rasul, aku sanggup mengkhatamkan Quran ini kurang dari 1 minggu. Wa qala an-nabi 3 ayyam wa la tazid min dzalik. 3 hari itu adalah waktu yang paling terakhir sebagai tangga terakhir paling hebat orang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Berarti sehari ia membaca 10 juz. Jikalau kita sanggup saja pada statement Nabi yang pertama mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali di luar bulan suci Ramadan tentunya, maka dapat dipastikan jaminan Allah bahwa Al-Quran ini akan menjadi obat untuk kita itu insya Allah akan kita dapatkan. Ada obat yang gratis,
yang bukan hanya tanpa uang tapi bernilai pahala, yang bukan saja bernilai pahala di dunia, pertolongan Allah di dunia, rahmat Allah di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Bahkan sampai menjadi pembela kita nantinya di akhirat, di alam kubur kita. Tidak ada pembela sejati, tidak ada teman sejati kecuali Al-Quran yang kita baca. Maka dari itu, di atas mimbar Jum'ah ini, mari kita semua yang berhadir di tempat ini, sembari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak musibah ini, ujian ini segera berlalu kehidupan kita. Seyogyanya paling tidak membaca Al-Quran kita jadikan sebagai bahan zikir, kita jadikan sebagai bahan tadabbur, sekaligus bacaan Al-Quran ini akan merubah doa-doa kita, akan menjadikan apa yang kita lafazkan menyentuh langit, sehingga langit menurunkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa terbebas dari ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa dhahaba hammina wa jalaa'a huznina wa nura sudurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah bi hurmati hadzal Qur'anil 'azim. Allahumma ya arhamar rahimin qawi ajsadana sattir jami'a ya Allah uyubana. Allahumma shfi jami'a mardana. Allahumma shfi jami'a mardana. Allahumma shfi jami'a mardana. Allahumma arham aba'ana waghfir li ummahatina wa tajawwaz an sayyi'atina wamhu dhunubana. Allahumma rabbana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma anzur auladana wa ikhwanana wa jarana wa ashabana. Allahumma ihfaz amwalana wa diyarana. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li ajdadina wa li masyayikhina wa liman ghaba 'anna wa liman ijtama'ana hahuna ya Allah wa li auladina wa li banatina wa li ikhwanina wa li jarina wa li ashabina wa li asatidatina wa li talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اشفي مرضنا يا الله. اللهم اشفي مرضنا يا رحمن. اللهم اشفي مرضنا يا رحيم شفاء عاجلا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. استووا واعتدلوا استقيموا صفوفكم تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.